Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua, menyiapkan buku serta alat tulis, dan membaca doa pra-belajar. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan menyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Anak-anak hebat, pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Nah anak-anak, salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain cinta tanah air adalah membuat poster. Poster yang berisi ajakan untuk membeli produk dalam negeri. Silakan kalian buat poster yang bertema cinta tanah air, yaitu tentang ajakan membeli produk dalam negeri. Kemudian, sampaikan poster tersebut ke orang-orang di sekitarmu. Sampaikan kepada mereka pentingnya menggunakan produk dalam negeri. Anak-anak hebat, Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang. Kita sebagai warga negara yang baik harus memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN. Mari kita simak terlebih dahulu tentang tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Kemudian yang keempat, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN. Adapun manfaat kerjasama antar negara ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Contoh kerjasama yang sudah dilakukan oleh negara-negara ASEAN yaitu yang pertama kerjasama ekonomi. Misalnya, pabrik pupuk di Aceh, pabrik abu soda di Thailand, pabrik urea di Malaysia, dan industri tembaga di Filipina. Kemudian, kerjasama bidang politik dan keamanan misalnya deklarasi Kuala Lumpur, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, komunitas keamanan ASEAN, dan perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara.
Anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan tersebut? Jika sudah, silakan kalian isi diagram berikut ini tentang kerjasama ASEAN yang meliputi sikap sebagai warga negara, tujuan, manfaat, dan contoh kerjasama. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Semoga mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.